Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Nabi Abdillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan di mata kuliah kajian kitab Fiqh Sinayat. Kelanjutan dari yang kemarin, saya bacakan di halaman 215 tentang halatu istima'is sabab ma'al mubashirah. Halatu istima'is sababi ma'al mubashirah. Beberapa keadaan atau kondisi ketika bertemunya antara sabab dan al-mubashirah, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan yang langsung, direct ya. Wajaru Asy-Syafi'iyah, ulama fuqaha Asy-Syafi'iyah berpendapat anna sababa, bahwa sesuatu sebab atau sesuatu yang bisa menjadi sebab idastama, apabila sebab itu bertemu dengan al-mubashirah, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan secara langsung ya, tindakan yang mubashir ya, direct ya. Faunaka halatu salasatin, dalam hal ini ada 3 kondisi atau 3 keadaan yang terkait dengan persoalan jinayah ya. Maka dalam hal ini ada 3 keadaan. Pertama, al-ula, yang pertama, ayaglaba as-sababul mubashirah ya. Ayagliba, yaitu mengalahkan as-sababu, sebab al-mubashirah terhadap tindakan yang langsung. Bikaisu yukhrijwa, sekiranya bisa mengeluarkan sebab itu kepada al-mubashirah, hal yang membuat tindakan langsung, angkau nia dari adanya al-mubashirah, tindakan langsung itu, udwanan, sebagai sebuah bentuk penyerangan ya. sebuah bentuk serangan ya. Mislu syahadati zur, sebagaimana adanya persaksian yang palsu, saksi yang bohong ya. Alladzi adat ila qiyamil hakim, yang berdampak terhadap tindakan hakim, au naibihi, atau penggantinya, biqadil masyhudi alaih, dengan memberikan putusan untuk membunuh orang yang menjadi saksi. Wa hadil hala, dalam keadaan ini, yuqtasu, maka diberikan hukuman qisas minasyhudi, dari para saksi, dunal hakim, juga bukan orang yang memberikan putusan hukum, au naib, atau penggantinya ya. Ini terkait dengan antara sabab dan mubashirah. Yang kedua, ayyakuna sababu maghluban, bahwa sebab itu dikalahkan ya. Sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya dalam tindak pidana tadi itu dikalahkan ya. Kayat fa rajulan, kayat fa, contohnya seorang yang mendorong, yatfa rajulun, seorang laki-laki yang mendorong, rajulan akan laki yang lain, min fawqi binayatin, dari atas bangunan. Ada orang mendorong ya, mendorong atau jongkrokno lah orang lain dari atas bangunan. Fayubadiruhu, maka secara fayubadiru, melakukan tindakan secara cepat ya. Fayubadiru, maka melakukan tindakan secara cepat kepada rajulan salisub, ya, ketiga ya. Bidarbati saibin, dengan memukul pedang ya. Akibatnya apa? Fayaktuluhu, maka tindakan dari orang ketiga itu bisa membunuh kepada orang laki-laki itu ya. Fayaktuluhu, maka bisa membunuh sapa salisun kepada rajulan. Oleh karena itu, fal qisas, maka hukuman qisas ala dharibi, bagi bisaibi, bagi orang yang memukul dengan menggunakan senjata tadi itu, senjata pedang itu. Wakadzalika, dan demikian juga ayakuna sababu maghluban, sebab itu bisa dikalahkan. Lau amsaka, jika menahan sapa rajulun, seorang laki-laki, rajulan, laki yang lain, waqama, dan melakukan salisum ya ketiga, waqama, dan melakukan salisum ya ketiga, bikotri, dengan membunuh
rajulan tadi itu, fal qisas adapun hukuman qisas alal qatil adalah berlaku bagi orang yang membunuh, dunal mufsidi bukan orang yang menahan. Asal itu ada yang ketiga ayat tadilah, yaitu adalah berada di antara di tengah-tengah ya. Sababu antara sebab wal mubasyir dan tindakan secara langsung. Contohnya apa? Kal iqrar sebagaimana memaksa alal qatl untuk melakukan pembunuhan. Fal qisas adapun qisas, fal qisas adapun hukuman qisas alal mukrihi adalah berlaku dikenakan bagi orang yang memaksa, wal mukrah bukan orang yang dipaksa. Bila hadari dalam pendapat yang lebih kuat mengkaulai dari dua pendapat indah Syafi'iyah menurut ulama fuqaha Syafi'iyah. Salisan ayak sudah yaitu poin yang ketiga adalah ayak sudah adalah bermaksud aljani orang yang melakukan tindakan kriminal atau melakukan jinayah isaqarru fil mujnaleh untuk menghilangkan nyawa orang yang mujnaleh yang menjadi korban daripada tindak kriminal tadi itu. Yu'antu dianggap al-qasdul jinai sebagai sebuah perbuatan tindak pidana dengan sengaja. Al-qasdul jinai atau bermaksud sengaja melakukan tindakan jinayat atau tindakan kriminal, ruknan yu'antu dianggap atau diakui atau dianggap al-qasdul jinai bermaksud melakukan kejahatan ruknan sebagai unsur min arkanil qatl dari beberapa unsur pembunuhan, min arkanil qatl amdi dari beberapa unsur pembunuhan yang sengaja. Wa yatahaqqaqan bisa diwujudkan hadal qasdu tujuan melakukan tindakan jinayah tadi itu tidak karena bila ada aljani orang yang melakukan tindakan kejahatan, aljani orang yang melakukan tindakan pidana, qad irtakaba telah melakukan aljani jinayah atau akan kejahatannya, tidak atau akan tindakan pidananya, qasdan dengan bermaksud mautal mujnaleh untuk mematikan orang yang dilakukan mujnaleh yang menjadi korban daripada tidak kriminal tadi itu. Aliman mengetahui dan bila semuanya tindakan ala diagdam alai yang dia lakukan ya kepadanya musyrikun bisa menghilangkan lirohi kepada nyawa, wa ya'rifu dan memberikan terminologi asyai Abu Zahra al-qasdal jinai akan maksud daripada melakukan tindakan jinayat, melakukan semua yang tindakan kriminal tadi itu, ya annahu sungguhnya al-qasdul jani adalah al-qasdu melakukan al-qasdu bermaksud al-qasdu adalah bermaksud fi'li untuk melakukan tindakan dengan suka artinya dengan ridho dengan suka dengan menginginkan binata iji dengan beberapa hasil atau tindakan dampak ya akses daripada tindakan itu watolabiha dan beberapa tuntutannya ya daripada an-nata'ij ya watolabiha dan yang beberapa hal yang mengikutinya daripada an-nata'ij. Wa yufariqu dan membedakan Abu Zahra bainahu di antara al-qasdul jinai wa bain al-qasdil mujarradi, antara tujuan ada maksud yang sekedar hanya untuk melakukan tindakan ya, bahwa adapun al-qasdul mujarrad al-fi'li al-iqdam adalah berani maju al-fi'li untuk melakukan tindakan min ghairi qasdin nataijihi dengan tidak bermaksud akan beberapa tindak hasil daripada tindakan itu. Kam yudrabu yadribu ghairu, banyak orang yang memukul ghairahu, kam yadribu banyak orang memukul ghairu orang yang lain bisa dengan menggunakan pedang. Kam banyak orang yadribu yang memukul ghairu akan orang lain bisa dengan pedang, laiba dengan main-main. Wa kam yatlubu min ghairi ma'an, dan banyak sekali orang yang minta orang lain air
falayatihi maka tidak ia memberikan kepada orang itu, fayamutu maka orang itu menjadi mati asyan karena kehausan. Wa ila tibadi qasdi al-jinai, dan karena diakuinya ada maksud melakukan tindakan jinayah. Sahabat berpendapat sahabat jumhur ulama fuqaha, mayoritas dari ulama pakar hukum Islam, mayoritas para fuqaha minal Hanafiyah dari orang-orang yang mengikuti mazhab Hanafi wal Syafi'iyah wal mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Haitsu innal qatla, sungguhnya pembunuhan la yakunu tidak diakui amdan sebagai sebuah pembunuhan yang sengaja. La yakunu tidak diakui bahwa al-qatlu tadi itu amdan sebagai pembunuhan yang sengaja, indau menurut jumhur fuqaha ila bitawaffuril qasid jinayah, kecuali dengan terpenuhi tujuan daripada tindak pidana tadi itu, alladzi yu'rafu indahum, yang sebagaimana diketahui di kalangan mereka. Min khilalil alatil musta'mala, melalui alat-alat yang dipakai. Min khilalil alatil musta'mala, melalui alat-alat yang dipakai. Ya anal aqsda, karena tujuan itu adalah, jadi tahunya adalah melalui media atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ya anal aqsda, karena maksud itu adalah amrun maghib, sesuatu yang abstrak yang tidak kelihatan. Fauditot maka dikaitkan. Fauditot maka dikaitkan ma'rifatuhu, untuk mengetahui. Jadi al-qasdu, tujuan melakukan tindakan kejahatan tadi itu, bi amrin dhahir, dengan sesuatu perkara yang nampak. Bi amrin dhahir, karena perkara yang nampak, dalil yang menunjukkan alih kepadanya. Wal amrul madzahiru, ada perkara yang nampak, al malmusu, yang bisa yang malmus, yang bisa dilaba, ya. Wa adapun ala iwa guna wa al yaitu alat tadi itu, alat jadi dilakukan, digunakan untuk melakukan tindakan jinayah. Ya analjani, karena orang yang melakukan kriminal. Ya analjani, karena orang melakukan jinayat. Waliban umumnya yaktaru, memilih al-alat al-qatilah, alat yang dapat bisa membunuh, ditafsir maksud di al-jani, dalam rangka mewujudkan tujuan daripada orang yang melakukan tindakan jinayah tadi itu. Wa amal maliki atau arabun ulama al-malikiyah, wa amal maliki atau ulama fuqaha malikiyah fa innahum la ya'tabiruna al-qasal jinayah. Ulama fuqaha malikiyah tidak mengakui apa tujuan daripada melakukan tidak jinayah tadi itu, tidak kriminal tadi itu, illa fi halati qatil walidi, kecuali dalam keadaan pembunuhan seorang orang tua kepada anaknya. Fainal suhunya fainal sani qatul walidi la yuqatu, tidak dilakukan hukuman kisos al walid orang tua wiwaladi, karena membunuh anaknya. Ila hadisil ma'ruf, bagaimana hadis yang sudah dikenal. Ila idza sabata, kecuali jika ada ketetapan al qasul jinaiyu, tujuan daripada melakukan tindakan jinayah tadi itu, kayudji'a, sebagaimana membaringkan al-walid orang tua, waladu anaknya, wayadbahuhu, dan menyembelih orang tua itu kepada anak. Ya anal akil, akan seorang yang berakal la yaf'alu, tidak melakukan tindakan al-akil, dalika akan yadju al-waladu aladahu wayadbahuhu ila idza kana qasdan, kecuali kalau itu adalah tindakan yang dengan ada unsur tujuan, ya, ada unsur kesengajaan. Bila bima, berbeda dengan tindakan-tindakan. Lakukan kalau melakukan seseorang bidarbihi, dengan memukul, ya, bidarbihi dengan memukul, bisaifin, dengan menggunakan pedang, fasoba maka menimpa, apa saifin minhu, dari orang lain tadi itu, maktalan, tempat yang bisa, muktilan, sesuatu yang bisa membunuh. Faino, karena sungguhnya orang tadi itu lain tasu, tidak dilakukan hukuman kisos minhu, dari minhu saki al-qatil, ya. Faino sungguhnya qatil kulai, kalau dilaksanakan hukuman kisos dari qatil,
ya adami subutil qasdi karena tidak ada ketetapan bertujuan untuk melaksanakan tindakan jinayat. Wabi ama ada, tapi dari keterangan-keterangan ada yang selain nama hadil hal keadaan ini bainal amalikiyah ya la yauluna ya tidak menggunakan tidak berpegang awal malikiyah al qasdi atas tujuan daripada melakukan tindakan pidana diwujubil qasasi karena wajah hukuman qisas al jani bagi orang yang melakukan tindakan pidana. Iku fasaun hukumnya adalah sama. Intau menurut ulama Malikiyah qasdal jani akan tujuan daripada orang yang melakukan tindakan kriminal jinayat qatlul mujna alaih membunuh orang-orang yang menjadi korban daripada jinayat tadi itu. Au ta'ammada atau bermaksud al-jani al-fi'lah akan tindakan biqasil udwani dengan bermaksud melakukan penyerangan al-mujarrati betul-betul yang murni baik dan jauh aniyatil qadi dari niat untuk melakukan pembunuhan kainau kanan sesungguhnya qasul jani layu atau dia diakui qasul jani tadi itu qatilan sebuah pembunuhan qatilan orang yang melakukan pembunuhan amdan dengan sengaja wa yaqulu al-syahid Abdul Qadir Auda Syekh Abdul Qadir Auda di kitab Al-Qayyim dalam sebuah kitab yang kitab Al-Qayyim dalam kitab beliau yang berbobot ya At-Tasri' al-Jinai al-Islami. Salah satu karya prestasi beliau adalah melakukan sebuah kitab namanya Tasri' al-Jinai al-Islami. Beliau memberikan pendapat, memberikan komentar, memberikan penjelasan wali qasidil qatli adapun tujuan bermaksud daripada membunuh ahamiyatun khas mempunyai peran yang sangat khusus ya. Ahamiyatun jadi punya urgensi, punya kepentingan secara khusus ya. Tidak lain mati salasa menurut 3 imam ya artinya jumhur ulama. Alasannya apa? Ya karena sungguhnya al-qatlu tadi itu qasul qatlu tujuan membunuh tadi itu walladzi yumayyizu itulah yang membedakan kalau amda pembunuhan dengan sengaja anil qatli sibal amdi dari tujuan membunuh yang semi sengaja. Jadi itulah membedakan antara pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Anil qadil khoto'i dari pembunuhan karena masuk unsur kesalahan. Idil fi'lu al-waqidu karena tindakan seseorang yuslihu dapat memperbaiki hal fil waqid ayakuna yaitu adanya fil waqid tadi qatlan amdan ada pembunuhan dengan sengaja au sibah amdin atau karena menyerupai sengaja au khoto'in atau karena kesalahan. Waladi adapun sesuatu imaju yang membedakan alladhi adil anwa salasa ada 3 macam ini minal qatil dari adanya unsur pembunuhan tadi itu ahadum adapun salah satu di antara keduanya tadi itu ayat anwan as-salasa anil akhar yang lain wa adapun ahaduma iku qasul jani adanya tujuan dari para yang melakukan tindakan pidana. Paling taman jika bersengaja al-jani orang yang melakukan jinayat, orang yang melakukan tindakan pidana, al-fil akan tindakan akan actionnya akan perbuatannya perilakunya di qasdi qatil mujnalai dengan tujuan membunuh orang yang menjadi korban daripada jinayat tadi itu bahwa adapun al-jani iku qatul abdin dikategorikan sebagai pembunuhan karena sengaja. Wain taman jika bermaksud al-jani al-fi'la melakukan tindakan biqasil udwan dengan tujuan dengan maksud untuk melakukan penyerangan yang melakukan agresi atau penyerangan al-mujarradi yang hanya yang kosong ya yang sunyi aniyatil qadi dan niat membunuh bahwa adapun al-fi'lu yushibu amdin adalah bagian daripada namanya menyerupai sengaja. Sibu anin adalah menyerupai sengaja. Wa in tamad al-fila. Wa in tamad jika bermaksud al-jani
Wa in tamat jika bermaksud al-jani al-fila akan melakukan tindakan biduna qasd dengan tidak bermaksud, udwaniyin yang menyerang, yang unsur penyerangan, auduna ayak sudah atau tanpa bermaksud al-jani natijah atau akan hasil daripada tindakan dari itu, bahwa adapun al-filu tadi itu khoton adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang salah ya. Jadi qatul al-khata, pembunuhan karena ada unsur kesalahan. Wa yaqulu, dan berkata sahabat saya Abdul Qadir Auda, di maudin akhar, di tempat yang lain, inna firad tawafful qasdi al-jinai, sesungguhnya memperkirakan, mengira-ngirakan atau mengasumsi terpenuhnya daripada maksud daripada melakukan sebuah tindakan pidana tadi itu, inda man yastamilu alata, bagi orang yang menggunakan alat, menggunakan sarana, taqtulu yang bisa membunuh alat tadi itu qaliban secara umum, innama huwa, sesungguhnya al-iftirat, prediksi tadi itu fardun adalah sebuah asumsi atau prediksi yakbalu an-nafy, yang bisa menerima adanya an-nafya, adanya penolakan ya, ketidakadaan ya, an-nafya akan ketiadaan daripada ada unsur daripada tujuan jinayat. Walil jani, bagi orang yang melakukan kejahatan, ayat yusbita, untuk mengokohkan, menetapkan jani al-aksakan tindakan sebaliknya. Ay anau, sungguhnya al-jani lam yaksud, tidak mau bermaksud sopal jani, orang yang melakukan kejahatan dari itu tidak bermaksud al-aqtal akan melakukan pembunuhan. Amma iftiradu in ada minatil qadli, adapun perkiraan atau asumsi tidak adanya niat untuk melakukan pembunuhan, intamanya sa'milu alatan, bagi orang yang menggunakan alat adalah taktulu, yang tidak bisa membunuh apa alat, waliban umumnya, bahwa adapun iftirat ya, itu adalah bahwa adapun iftiratu in idami niatil qadli, itu adalah fardun, merupakan sebuah perkiraan, prediksi, layak balu an-nafya, yang tidak bisa diterima an-nafya, untuk meniadakan adanya unsur namanya unsur unsur maksud daripada unsur jinayah tadi itu. Fala yajuzu, maka tidak boleh suatu aksi menetapkan tindakan sebaliknya. Walau itarafa, jika mengaku al-jani, orang melakukan kejahatan, al-jani orang yang melakukan jinayah, nafsuhu dirinya jani, dianggapkan sesungguhnya al-jani ku qasada bermaksud sapa al-jani al-qatala akan membunuh, la yastuku, maka tidak masuk, la yastuku tidak benar, bal yakunu bahkan bal yakdibu, bahkan berdusta, bahkan berdusta al-jani bal yakdibu, bahkan berdusta itrafuhu, pengakuannya al-jani tadi itu kaunal alati, adanya alat yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan, ghairu qatilatin, tidak bisa membunuh, ghairu qatilatin, tidak bisa membunuh. Wal mu'alaf, itu adapun orang yang mengamati di halati qabulin nafyi, dalam keadaan diterimanya an-nafyi, meniadakan adanya unsur unsur tujuan daripada melaksanakan jinayat, wa adami qabuli, dan tidak diterimanya, al-qasdul jani tadi itu, wa maslahatul muttami, adalah kepentingan orang-orang yang diduga ya, disangkakan ya, la maslahatu ghairihi, bukan kepentingan selainnya mutham. Wa karena sekalipun ada maslahatul jamaati, atau kepentingan orang banyak, royat dipelihara, dijaga, maslahatul jamaah dikala istimali alatin, dalam penggunaan alat, taktul yang bisa membunuh alat waliban secara umumnya, iftirodin, dengan adanya asumsi atau prediksi, dugaan tadi itu, ananiat al-qatli, sungguhnya pembunuhan tadi itu, mutawafiratun, sungguh telah sempurna,
artinya telah terpenuhi. Berikutnya adalah al-qasdul muayyan wal qasdu ghairul muayyan. Jadi tujuan pembunuhan kepada orang yang tertentu, wal qasdu ghairul muayyan, adapun tujuan melakukan jinayah, melakukan kejahatan ghairul muayyan yang tidak tertentu orangnya, artinya tertentu sasarannya. Wal qasdul muayyan, adapun tujuan yang ditentukan, ya artinya tujuan yang jadi sasaran itu ditentukan. Huwa adapun al qasdul muayyan ayat sudah adalah bermaksud al-jani, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan jinayat natijatan mahdudatan, sebagai hasil yang telah ditentukan. Natijatan adalah merupakan hasil mahadatan yang telah ditentukan bidati dengan sebenarnya. Kaman sebagaimana orang yuridu yang mengingat sopaman telah saksin membunuh orang wayanin akan tertentu. Kaman sebagaimana orang yuridu yang mengingat sopaman telah saksin membunuh seorang wayanin yang tertentu. Bayarmi maka melempar atau memanah bayarmi maka melempar atau memanah sopaman kepada saksin muayyanin bisa min qatilin dengan menggunakan parang yang bisa membunuh, menggunakan anak panah yang bisa membunuh, bisa dengan menggunakan anak panah qatil yang bisa membunuh. Itu adalah yang dimaksud al-qasdul muayyan. Jadi tujuan sasarannya jelas, ya. Jadi fokusnya jelas, objeknya adalah jelas. Al-qasdu al-muayyan. Amal qasdul ghairu muayyan, adapun tujuan yang tidak tertentu, artinya objeknya tidak jelas. Bahwa adapun qasdul ghairul muayyan, iku qiyamul jani adalah tindakan orang yang melakukan pidana. Qiyamul jani adalah tindakan orang yang melakukan pidana, tindakan jinayah, dipilih dengan sebuah tindakan yang bisa mengakibatkan fi'lin ila aktsara kepada lebih banyak min natijatin dari satu hasil. Natijatin dari satu natijah atau dari hasil. Kawan kosuta yang bermaksud soko aljani an-nataija akan beberapa natijah, beberapa hasil, kula semuanya atau sebagiannya. Contohnya kaman sebagaimana orang yutliku yang melepaskan man aksaro lebih banyak min iyarin nariin dari tembakan senjata. Min dari tembakan senjata bitijai jamaatin yang diarahkan kepada kelompok orang banyak. Bitijain jamaatin dengan sasaran orang banyak. Fakot suabu kadang-kadang bisa mengena. Fakot suabu maka kadang-kadang bisa terkena al-jamaah semua orang. Al-jamaah orang banyak keluar semuanya, pokoknya sobur kadang-kadang terkena kartun salah seorang minyak dari jamaah. Itu adalah namanya tujuan yang sasarannya tidak tertentu, ya, objeknya tertentu. Wal Hanabiyatu wa ulama Hanabiyah wal Hanabilatu dan ulama fuqaha Hanabiyah. Lai parikuna tidak membedakan antara Hanabiyah dan Hanabilah. Bainal qasdaini di antara dua tujuan, ya. Dua tujuan apa? Qasdul muayyan dan qasdul ghairul muayyan tidak dibedakan. Kaisu yastawi sekiranya sama itu menurut Hanabilan Hanafiyah ayakun itu ayakun andanya ada qasdul jani tujuan orang yang melakukan tindakan kegiatan dari itu qatala insanin muayyanin membunuh orang tertentu au qatala insanin ghairu muayyanin au qatala insanin ghairu muayyanin atau membunuh orang yang tidak tertentu. Madama selagi ada ikut ata telah melakukan al-jani al-fil akan tindakan di qasdil qadi dengan tujuan untuk membunuh. Jadi Hanafiyah dengan Malikiyah tidak membedakan antara qasdul jani, antara qasdul muayyan dan qasdul ghairul muayyan. Paman atalah iyaron nariya, barang siapa yang melepas. Paman maka ada orang atalah yang melepas man iyaron narian akan tembakan senjata ala saksin muayyan pada orang-orang tertentu.
Waman dan orang atalako yang melepaskan sepaman ayirotan nariyatan akan tembakan senjata itu ala jamaatin pada sekelompok orang banyak dikosil koti dengan tujuan membunuh tunayak sudah jangan tidak bermaksud mantan itu kotolah saksi membunuh seseorang ya ini dengan keadaannya keberatan saksiin bahwa maka orang tadi itu man atala kota itu qatilun amdan dikategorikan sebagai orang yang bunuh dengan sengaja. Wa masyafi'iyah atau ulama syafi'iyah wa masyafi'iyah ataupun fuqaha syafi'iyah fa inam sungguhnya syafi'iyah iku yufarriquna membedakan asyafi'iyah baina qasdil muayyan antara tujuan tertentu wal qasdil ghairil muayyan dan tujuan tidak tertentu. Fafil halati ulah adapun pada keadaan yang pertama yaitu adalah al-qasdul muayyan al-qatla amdin ya dikatakan adanya pembunuhan sengaja. Wabisanati pada tujuan pada bagian yang kedua wabisanati pada keadaan yang kedua yaitu adalah al-qasdu ghairul muayyan dikatakan syibha amdin akan dikatakan namanya pembunuhan semi sengaja. Wa yu'adu wa ya'uddu ya wa ya'uduran menganggap Imam Asy-Syafi'i minal qasil muayyan wa yu'aduran dianggap minal qasil muayyan dari tujuan yang tertentu indalahu menurut ulama Asy-Syafi'iyah itlaqon nari untuk melepaskan senjata melepaskan tembakan senjata dari itu ala jamaatin mengenai sasaran orang banyak ala jamaatin para kelompok orang banyak bikosil qadri dengan bermaksud untuk membunuh dikosil qadri dengan maksud untuk membunuh walayuh hadid dan tidak menentukan walayuh hadid dan tidak membatasi walayuh hadid dan tidak membatasi walayuh hadad dan tidak dibatasi ditentukan walayuh hadad dan ditentukan atau dibatasi sebuah wahidun seorang baik dengan keberadaannya wahid karena sesungguhnya al-jamaah itu maksud yang menjadi objek yang menjadi maksud fitati dengan sejatinya afrodan baik secara individu awal jamaatan secara kelompok. Tapi pikiran adanya pemisahan bainal qasdaini di antara dua tujuan dua maksud yaitu apa al-qasdu al-muayyan dan qasdul ghairu muayyan. Kalau berpendapat soal al-malikiyah ulama malikiyah kalau qatlu adapun membunuh maka tayyunil pemakturi dengan tertentunya orang yang terbunuh itu adalah amdun dikategorikan sebagai sebuah perbuatan membunuh dengan sengaja. Wal qatlu ada membunuh maka ta'jil maktuli ya jadi membunuh dengan objek daripada yang terbunuh adalah sasarannya tertentu ya, itu dikategorikan sebagai pembunuhan al-qatul amdin ya. Wal qatlu ma'am ta'jil maktuli ada pun membunuh ya. Membunuh dengan tidak tertentu orang yang dibunuh qata'un adalah dikategorikan sebagai pembunuhan dengan salah ya. Ada pembunuhan amdin dan ghair amdin. Ghair amdin adalah pembunuhan karena ada unsur kesalahan. Walaisalan tidaklah termasuk walaisalan tidaklah bukanlah al-qatlu amdan sebagai pembunuhan dengan sengaja amdan dengan pembunuhan dengan sengaja. Itulah beberapa hal yang terkait dengan topik tentang masalah terkait dengan al-jinayah jinayatul qatl ya. Saya kira itu untuk sementara ini. Insyaallah minggu depan kita berbicara tentang al-qatl al-amdu ya pembunuhan dengan uqubatul qabil amdi sanksi bagi pembunuhan dengan sengaja. Yang penting adalah bisa membaca memberikan makna daripada teks materi kitab fikih jinayah karena itu adalah tujuan utama bisa membaca dan bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.